Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 283 sampai 284, atau episode 309 sampai 310, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Wolfman Keluofu berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi, sementara dia sedang berada di zona misi yang mustahil. Daerah primal, daerah awal absolut dan elit dari semua 4 daerah semua terkejut bahwa Keluofu benar-benar sangat berani, melakukan hal yang berbahaya. Misi tingkat mustahil dianggap daerah terlarang bagi anggota tingkat alam semesta Gunung Yuxiang. Level mustahil, 90% mati di sana, siapa yang masih berani mengirim sebagian besar kesadaran mereka ke jaringan alam semesta virtual. Yang mulia, pemimpin sektor Tuan Ao Duo membungkuk dari halaman, dia diikuti oleh sekelompok penjaga bersama dengan seluruh staf saat mereka semua membungkuk, Luo Feng berjalan keluar dari ruang tamu, melihat kelompok penjaga, dia agak sedih, ketika dia akan pindah ke wilayah primal, tentu saja dia harus berpisah dari kelompok yang ada di bawahnya, dia segera berkata, Ao Duo, kamu dan kelompokmu telah bersamaku selama hampir 200 tahun. Meskipun kami berpisah sekarang dan kamu tidak lagi menjadi penjaga aku, kami akan selalu menjadi teman. Yang mulia, Tuan sektor-sektor Ao Duo dan sisanya tersentuh oleh kata-kata itu. Posisi anggota wilayah primal sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari Ao Duo dan yang lainnya, namun Luo Feng masih mengucapkan kata-kata sederhana itu, bahkan jika dia hanya mengatakan itu untuk menenangkan mereka, itu tetap membuat hati mereka hangat. Kalian semua sepertinya tidak ingin aku pergi, haha, kamu tidak pernah tahu, aku mungkin akan diusir dari wilayah primal beberapa tahun. Luo Feng tertawa dan bercanda, ketika itu terjadi, aku akan membutuhkan kalian semua untuk menjadi pengawal aku lagi. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu, karena yang mulia bisa masuk ke wilayah primal, kamu tidak akan pernah diusir, kata Ao Duo. Kompetisi akan selalu ada, tidak ada yang absolut. Luo Feng tertawa dan menggelengkan kepalanya, baiklah, kalian semua, petualangan kita bersama berakhir di sini. Setelah selesai, Luo Feng bergegas ke langit. Ao Duo dan lebih dari 100 penjaga bersama dengan lebih banyak anggota staf semua menyaksikan ketika bayangannya menghilang ke langit tanpa akhir, mereka semua menghela nafas. Kekuatan dan posisi mereka rendah, mereka hanya bisa menjadi penjaga dan staf. Namun Luo Feng adalah seorang jenius absolut sejati yang disukai oleh anggota eselon atas dari perusahaan semesta virtual. Beberapa pejabat normal, untuk anggota eselon atas ini, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan para jenius absolut ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Rubah Lady dan meninggalkan wilayah awal absolut, dia tiba tak lama setelah itu di wilayah primal. Pintu masuk utama wilayah primal jauh lebih megah, menggunakan batu-batu kuno abu-abu untuk membuat pintu masuk yang mengejutkan. Yang mulia Luo Feng, seorang pria tua berjanggut putih dengan jubah putih melambai padanya, dia mengeluarkan aura yang mencerahkan seluruh area, membuat orang merasa hangat dan nyaman, dia seperti matahari, selamat datang di primal wilayah dan selamat untuk menjadi anggota wilayah primal. Terima kasih. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Aku Aituo, manajer wilayah primal. Jenggot putih pria berjubah putih itu melayang anggun tertiup angin, tolong ikuti aku. Luo Feng mengikuti Aituo dan terbang di udara. Dan kelompok penguasa sektor yang awalnya mengikuti di belakang Aituo dan membungkuk mulai berdiskusi tentang anggota baru Luo Feng. Di tengah udara, Luo Feng dan Aituo sedang terbang, saat terbang, Luo Feng menatap ke bawah dan terkejut ketika dia merasakan riak kuat hukum asal yang berdesir dari suatu tempat yang jauh. Yang mulia Luo Feng, Aituo melihat apa yang terjadi dan tersenyum, perbedaan terbesar antara wilayah primal dan wilayah awal absolut adalah bahwa ada lebih banyak pejabat yang tinggal di sini. Pertama, setiap anggota wilayah primal akan diberikan tim pengawal. Aituo berkata, mereka akan memiliki pemimpin abadi dalam tim.
Dan setiap anggota wilayah primal dapat memilih guru abadi mereka sendiri yang akan tinggal jangka panjang dengan mereka di villa mereka. Oleh karena itu, jumlah makhluk abadi di sini jauh lebih tinggi daripada wilayah lainnya. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Memang demikian, dengan abadi di tim penjaga, dan yang lain sebagai gurunya. Setiap anggota setidaknya memiliki 2 makhluk abadi yang menempel di dekat mereka. Seluruh wilayah primal memiliki total 113 villa. Ai Tuo menunjuk ke bawah di deretan villa yang tak pernah berakhir, ada 100 anggota sektor, 10 anggota penguasa domain, 3 anggota tingkat alam semesta. Setiap anggota adalah harta paling berharga dari perusahaan semesta virtual kami. Luo Feng mengangguk. Benar, masa hidup penguasa sektor mencapai 1000 era, dalam 1000 era itu, dari seluruh 1008 negara alam semesta, perusahaan alam semesta virtual hanya menyerap 113 anggota. Ini saja menunjukkan seberapa tinggi 113 ini berada di posisi. Itu jauh melebihi makhluk abadi normal, tentu saja, kesulitan untuk tetap berada di wilayah primal jelas merupakan yang tertinggi untuk para penguasa sektor. 2 ornak ini terus terbang tinggi bagaikan merobek langit. Mereka terbang melewati 1000 villa, akhirnya setelah beberapa saat, Ai Tuo mulai melambat. Villa 113 itu, adalah villa keagunganmu, Ai Tuo menunjuk ke villa yang luas. Luo Feng melihat ke bawah dan menatapnya. Dinding villa seperti pegunungan yang terus-menerus, membentang selamanya, sampai akhir penglihatan seseorang. Hanya dalam hal luas permukaan, villa ini lebih besar dari wilayah negara bumi manapun. Tentu saja di dalam alam semesta yang luas, menggunakan seluruh planet sebagai wilayah rumah seseorang adalah hal yang biasa. Makhluk abadi memiliki negara dewa mereka, dan ini sangat luas. Oleh karena itu hingga akhir, menggunakan seluruh planet sebagai villa dianggap hidup sederhana. Ai Tuo dan Luo Feng mendarat di pintu masuk villa, dan di sana, berbaris secara teratur adalah sekelompok penjaga dan stafnya, dengan satu pandangan, mereka dengan mudah menjangkau hingga 10.000 orang, di depan mereka semua berdiri sebuah pria botak mengenakan jubah hitam yang tampak indah, pria ini memiliki skala perak dan beberapa ukiran di dahinya. Yang mulia, pria botak itu sedikit membungkuk. Salam yang mulia, lebih dari 1000 tentaranya di belakangnya semua berlutut dan berteriak dengan penuh hormat, energi mereka bersatu. Salam yang mulia, 10.000 anggota staf semuanya berlutut, sangat rendah hati dan penuh hormat. Semua staf ini secara khusus dipilih dan dipelihara oleh perusahaan Jagat Maya, mereka digunakan untuk melayani anggota inti sejati perusahaan Jagat Maya. Bagi staf ini, bisa bekerja untuk anggota wilayah primal adalah kehormatan tertinggi. Yang mulia Luo Feng, ini adalah pemimpin penjaga kamu, Dilan, ucap Ai Tuo menunjuk ke pria botak itu dan berkata, Dilan adalah seorang yang abadi yang mengkhususkan diri dalam serangan jiwa dan pertahanan, dia sangat kuat. Di antara banyak jenderal tim penjaga, ia dianggap sebagai kelas atas. Luo Feng terkejut di dalam. Karena dia dekat dengan gurunya Kaisar Truyan, dia sangat jelas pada distribusi kekuatan. Menurut posisi, jenderal, resmi dan kaisar. Dan di bawah perusahaan Jagat Maya, pengabaian tingkat resmi dapat dengan mudah membunuh sekelompok pengabaian normal, karenanya dalam kebenaran, pengabaian paling normal, dibandingkan dengan pengunduran tingkat resmi, memiliki perbedaan besar di antaranya. Ini membuat perbedaan antara tingkat umum abadi dan abadi normal sangat besar juga. Para jenderal yang lebih kuat bahkan dekat dengan tingkat resmi. Yang tertinggi, bukankah itu berarti dia dekat dengan pejabat? Luo Feng terkejut, dan dia berspesialisasi dalam serangan jiwa dan pertahanan. Seorang jenderal yang kuat, mengapa dia menjadi pemimpin penjaga aku? Yang mulia, guruku adalah Kaisar Blutus. Pria botak itu sedikit membungkuk. 3 senior. Luo Feng terkejut. Masa hidup Truyan sangat panjang, setidaknya Luo Feng masih belum jelas berapa lama dia hidup. Tapi itu pasti jauh lebih lama dari Kaisar Kabut. Dan dia sangat berhati-hati dalam menerima murid, dia harus memiliki karakter dan temperamen yang baik, atau dia tidak akan diterima sama sekali, namun jalan menuju keabadian adalah sangat sulit, menjadi seorang kaisar bahkan lebih sulit. Di antara murid-murid Truyan, hanya murid ketiga yang menjadi kaisar. Grandmaster sangat prihatin denganmu, muridnya.
Sebuah suara terdengar di benak Luo Feng, dia khawatir bahwa ketika kamu mencapai tingkat penguasa domain dan kamu pergi menjelajah. Karenanya dia mengatur seseorang yang dia percayai untuk menjadi pemimpin penjagamu. Aku mengirimkan permintaan aku, dan para jenderal lainnya tidak sekuat aku, maka tentu saja aku lulus. Luo Feng menatap pria botak ini, senyum muncul di wajahnya. Dia benar-benar senior dalam hal hierarki keabadian ini. Dengan hubungan ini, Luo Feng membuka jauh lebih mudah bagi pria botak ini, namun Luo Feng memutuskan pada saat itu juga, ketika dia kembali, dia akan menghubungi gurunya Kaisar Truyan. Tuan Dilan, aku akan berada di tangan kamu mulai sekarang, kata Luo Feng. Ini pekerjaanku. Dilan membungkuk. Haha, Yang Mulia Luo Feng, Dilan adalah pemimpin pengawal kamu, dia juga adalah manajer villa kamu. Aku akan membiarkan dia memberitahu kamu tentang hal-hal lain, aku akan pergi dulu. Jika kamu membutuhkan bantuan aku, silakan mencari aku. Ai Tuo tersenyum. Terima kasih Tuan Ai Tuo. Luo Feng mengucapkan terima kasih. Setelah itu, pria tua berambut putih itu menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat pergi. Yang Mulia, silakan ikuti aku. Si botak Dilan memimpin jalan dan membawa Luo Feng berkeliling villa untuk sekedar berkenalan. Di dalam area pelatihan villa, Luo Feng berdiri di sana dengan hormat, layar melayang di depannya, di sana berdiri Apaman berlapis emas Kaisar Benarian. Guru, Luo Feng membungkuk hormat. Kamu sudah bertemu Dilan, Yan sejati tertawa keras. Setelah mendengar kata-kata itu, Luo Feng segera tahu bahwa Dilan memang dikirim oleh gurunya. Di masa depan ketika kamu memasuki tingkat penguasa domain, kamu akan ditempatkan di luar dengan otoritas besar, Truyan berkata di layar, kekuatan akan memengaruhi kamu dalam banyak hal yang tidak dapat kamu bayangkan, dan sementara kamu akan memiliki kemuliaan di satu sisi, kamu akan menghadapi bahaya di sisi lain. Banyak dari mereka yang tidak dapat kamu bayangkan sekarang. Beberapa dari bahaya ini bahkan lebih berbahaya daripada apa yang kamu temukan di misi tingkat yang mustahil. Luo Feng terkejut. Dan karena kesabaran aku, itu membuat aku memiliki banyak musuh di luar, Truyan berkata, tentu saja serangga sampah itu tidak berani mengacaukan aku. Tapi aku khawatir mereka akan mengacaukan kamu. Musuh. Luo Feng terkejut. Setelah kamu ditempatkan di luar, kamu tidak akan simen berada di sini di inti perusahaan semesta virtual. Kaisar Truyan berkata, tentu saja mereka tidak akan berani menyerang kamu secara terbuka, karena saat aku menemukan mereka, mereka akan mati tanpa diragukan lagi. Kekuatan dan kebrutalan alami sejati yang tidak membuat orang lain merasa itu adalah tirani, melainkan lebih merupakan hal yang wajar secara keseluruhan. Guru, jika kamu memiliki musuh, mengapa kamu tidak membunuh mereka? Luo Feng bertanya. Truyan tampak agak malu tentang hal itu, dia berkata, murid aku, cara gurumu melakukan hal-hal biasanya tidak bertele-tele, aku mengatakan apapun yang ingin aku lakukan dan lakukan apapun yang aku mau. Saat itu aku membunuh banyak dan memarahi banyak orang, dalam sekejap, aku membuat banyak musuh juga. Hanya dengan siapa aku tersinggung dan semuanya, sebenarnya aku sendiri tidak terlalu yakin, toh ada banyak hal kecil yang orang lain mungkin menyimpan dendam. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Namun tidak ada yang berani datang menyerang aku. Semua yang sudah mati, Truyan tersenyum ketika berkata, jangan bicarakan hal ini, ada satu hal lagi yang sangat penting, sekarang setelah kamu berada di wilayah primal, kamu memiliki hak untuk memilih guru yang abadi untuk bertahan. Kamu untuk waktu yang lama dan mengajar kamu. Ini adalah kesempatan langka. Ini aku tahu. Luo Feng mengangguk, untuk memiliki satu yang tetap dan mengajarinya, bahkan jika seseorang memiliki guru, guru itu jarang akan mengikutinya sepanjang waktu, ini jelas merupakan kesempatan yang langka, Luo Feng tentu saja mengetahui hal ini. Semua orang tahu ini, Truyan tidak bisa membantu tetapi mengatakan di layar, namun ada trik untuk memilih gurumu. Trik? Tanya Luo Feng ingin tahu. Menurut apa yang dia ketahui, bukan hanya mengirimkan permintaan yang mengatakan kamu lebih suka yang mahir dalam hukum ruang angkasa dan emas, atau senjata roh dan lain-lain sebagai guru kamu. Dan guru-guru yang mereka berikan kepada anggota daerah primal, tidaknya adalah tingkat resmi. Meskipun pejabat tingkat kaisar, dan pejabat tingkat pemimpin negara semesta bisa menjadi guru juga, mereka harus mau melakukannya,
perusahaan alam semesta virtual tidak punya cara untuk memaksa mereka. Dan tokoh-tokoh besar ini, seperti Kaisar Truyan, tidak punya cara untuk selalu berada di sisi Luo Feng. Oleh karena itu, para guru biasanya tingkat resmi. Tentu saja ada tipuan, Truyan tersenyum di layar, aku tahu kamu ingin menemukan guru abadi yang mahir dalam emas dan ruang, dan perpaduan dua hukum ini. Luo Feng mengangguk. Namun ada banyak keahlian seperti itu. Perusahaan semesta virtual akan mengirimkan satu, dan kamu hanya harus menerimanya. Kaisar Yan sejati tersenyum, bagaimana kamu menemukan guru yang paling cocok untuk kamu, disitulah aku harus bergerak. Seseorang dapat memiliki banyak guru. Namun posisi mereka mungkin berbeda. Jika seseorang benar-benar secara pribadi mencari guru, hubungannya akan lebih dekat dan nyata. Seperti Kaisar Yan sejati, dan para guru yang murni mengajar kelas-kelas umum yang dihadiri Luo Feng, mereka jauh lebih dari yang lain. Guru yang diatur oleh perusahaan jagat maya untuk tinggal di vilanya dan mengajarinya, mereka akan memiliki hubungan dekat, tetapi Luo Feng tidak harus secara pribadi pergi memintanya. Ketika kamu kembali, kirim permintaan melalui pos, tambahkan satu baris ini. Di layar Truyan tersenyum, katakan kamu sangat menghormati Bubulu yang abadi, dan kamu benar-benar berharap dia menjadi guru kamu. Bubulu. Luo Feng mengerti ketika dia mendengar, dia harus menjadi orang yang sangat kuat. Jika aku menulisnya, ini akan berlanjut. Luo Feng curiga, apakah makhluk abadi akan datang atau tidak sepenuhnya tergantung pada keabadian itu sendiri. Ini aku akan puas. Truyan tertawa keras di layar. Terima kasih, guru. Luo Feng merasa bersyukur di dalam dirinya. Ini adalah guru sejati. Di alam semesta, hubungan antara seorang guru dan muridnya bahkan melebihi ikatan darah, seperti yang sudah lama hidup, seperti triliunan tahun. Bahkan jika keluarga mereka dapat hidup hingga 1000 era, mereka pada akhirnya akan tetap mati suatu hari nanti. Ketika satu keluarga meninggal, generasi-generasi selanjutnya yang datang bertahun-tahun kemudian, salah satu dari mereka bahkan belum pernah melihat mereka atau mereka meninggal jauh lebih awal. Bagaimana hubungan itu bisa dibandingkan dengan hubungan antara siswa dan guru? Siswa dan guru menginstruksikan murid, ketika siswa menjadi lebih kuat, ia bahkan suatu hari nanti mungkin menjadi lengan kanan bagi guru. Sama seperti bagaimana Truyan serius menginstruksikan murid-muridnya langkah demi langkah, itu hampir seperti memanjakan murid-muridnya sama sekali. Hari itu, Luo Feng segera mengirimkan permintaan itu, mengikuti apa yang telah diperintahkan gurunya, dia pertama kali memasukkan permintaannya dan kemudian menambahkan garis menghormati Bubulu yang abadi. Sebenarnya, dia belum pernah mendengar Bubulu ini sebelum gurunya menyebutkannya. Bubulu. Menurut apa yang dikatakan gurunya, meskipun Bubulu ini adalah level resmi yang abadi, sebenarnya kemampuan bertarungnya sudah hampir mencapai tingkat kaisar. Pikir Luo Feng, yang hampir mati di level kaisar, dia sudah dianggap sebagai tokoh besar di alam semesta. Saat itu makhluk abadi yang membunuh gurunya Huyan Bo juga dekat dengan tingkat kaisar. Makhluk seperti itu, tinggal di vilanya dan mengajarnya. Hari ketiga, Luo Feng menerima surat, di dalamnya isinya mengatakan Bubulu yang abadi ingin menjadi gurunya. Sekitar 10 hari kemudian, Bubulu akhirnya tiba di villa Luo Feng. Di pintu masuk vilanya, Luo Feng berjalan berdampingan dengan lelaki botak Dilan, diam-diam menunggu kedatangan Bubulu. Dia datang, kata Dilan lembut. Luo Feng melihat dengan hati-hati, di kejauhan cahaya emas langsung merobek langit. Setelah itu ia mendarat tepat di depan Luo Feng, mengungkapkan bayangannya, ini adalah kerdil berambut berantakan setinggi 1,6 meter, di tubuhnya yang orang bisa mencium bau alkohol, tatapannya dicadangkan, sesekali mengungkapkan kilasan kegilaan. Luo Feng merenung dalam. Bubulu. Kata ini bahkan tidak 1,6 meter. Meskipun dia berpikir begitu dalam, dia masih mempertahankan rasa hormat mutlak, seorang guru dan pemimpin penjaganya benar-benar berbeda. Meskipun tingkat resmi yang abadi dalam posisi yang tinggi, posisi wilayah utama Luo Feng memungkinkannya untuk berbicara bahkan dengan Dilan, tanpa perasaan menekannya. Kamu Luo Feng. Kurcaci itu melirik Luo Feng. Luo Feng menyapa guru Bubulu. Luo Feng membungkuk hormat. Hormat. Kurcaci itu menatap Dilan di samping, Dilan juga membungkuk dengan hormat, salam Tuan Bubulu.
Dilan memang sangat kuat dan sangat dekat dengan pejabat, atau bisa dikatakan hampir menjadi pejabat. Namun Bubulu hampir menjadi seorang kaisar. Perbedaan kekuatan mereka seperti langit dan tanah. Truyan benar-benar tahu cara memanjakan para muridnya. Kurcaci itu mengambil beberapa langkah besar dan memasuki villa. Luo Feng dan Dilan mengikutinya di belakang. Aku tidak tahu banyak tentang mengajar murid. Kurcaci mengambil beberapa langkah dan berkata dengan keras saat dia berjalan, betapapun suaranya melambung, itu hanya mencapai Luo Feng dan Dilan, kelompok besar penguasa sektor yang jauh, penguasa domain dan penjaga tingkat semesta tidak bisa mendengar suara tunggal. Aku paling mahir dalam menggunakan cakar. Kata itu berbicara keras, karena itu aku akan menggunakan metode cakar aku dan membantu kamu memahami hukum ruang dan asal emas. Ini juga akan membantu kamu mempelajari cara memadukannya. Ya, Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Cakar, kartu as binatang bertanduk emas yang paling mahir adalah cakar merobek langit, menurut ingatan warisannya. Gerakan ini, dikombinasikan dengan gambar-gambar kuno yang ia pelajari, dan dengan patung dewa binatang yang menyimpan energi kuno dari sebelumnya, teknik cakar bisa menjadi dikatakan sebagai serangan Luo Feng yang paling kuat dan cakap. Bahkan lebih dari semangat rohnya dan pedang bergerak. Tentu saja, menggunakan tubuh manusianya untuk melepaskan teknik cakar jauh lebih lemah. Namun ruangan itu sendiri, ia masih mahir dalam teknik cakar. Ah! Kurcaci itu melirik Luo Feng, akhirnya menyunggingkan senyuman, tidak buruk, cukup patuh, aku suka murid yang taat dan cerdas. Pergi, mari kita pergi ke tempat latihan kamu, aku pertama-tama akan memahami keterampilan kamu, dan melihat bagaimana pemahaman kamu tentang hukum, apakah kamu telah membuat kesalahan dalam pemahaman. Tentu saja kamu adalah seorang siswa dari Kaisar Truyan, bahkan jika kamu mengambil jalan yang salah, itu mungkin tidak akan terlalu buruk. Ya, Luo Feng segera berjalan menuju tempat pelatihan. Di dalam area pelatihan, si Kurcaci Bubulu dan Luo Feng berdiri di dalam. Mensimulasikan lokasi luar angkasa. Perintah Bubulu, Luo Feng segera memenuhi dan seluruh pemandangan di tempat pelatihan bengkok, berubah menjadi ruang yang luas dan tak berujung. Tentu saja ruang dalam alasan pelatihan hanya sebesar itu, maka ruang semesta ini, Luo Feng hanya bisa bergerak di dalam daerah beberapa ratus km. Si Kurcaci Bubulu dan Luo Feng berdiri di angkasa. Bubulu Kurcaci memerintahkan, lepaskan semua pemahaman hukum asalmu, apakah itu senjata roh atau pertarungan jarak dekat, itu tidak masalah. Sedikit pemahaman kamu, tidak peduli bagaimana kamu melepaskannya, aku akan dapat melihat semuanya dengan jelas. Ya guru, Luo Feng segera menjadi kabur dan melepaskan teknik cakar di luar angkasa. Jari-jarinya bengkok, hampir seperti cakar binatang, seluruh tubuhnya seperti iblis, hampir seperti binatang buas yang menunjukkan cakar-cakar itu. Cakar itu merobek ruang semesta, begitu tajam dan menusuk itu menghasilkan cakar emas besar yang mencolok, cakar emas melolong melalui ruang. Ini, Bubulu kerdil itu awalnya sangat santai, namun ketika dia melihat, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah beberapa saat, Luo Feng menjadi lampu emas dan mendarat di samping Bubulu. Menunggu bimbingan kamu, kata Luo Feng dengan hormat. Kamu tahu teknik cakar juga. Bubulu kerdil memandang Luo Feng, matanya sudah dipenuhi dengan lebih banyak sukacita daripada sebelumnya. Untuk prajurit yang kuat, untuk dapat menemukan murid yang cocok sangat sulit. Dari informasi yang Bubulu kumpulkan tentang Luo Feng sebelumnya, dia tahu Luo Feng adalah pembaca semangat, karenanya dia tidak terlalu bersemangat. Namun, Kaisar Benar Yan bertanya pada dirinya sendiri. Meskipun Bubulu bangga, sebelum tingkat Kaisar ini lenyap, puncak makhluk purba yang sangat dekat untuk menjadi pemimpin negara jagat raya. Dia tidak berani bangga sama sekali. Terlebih lagi, dia diminta oleh Kaisar Truyan sendiri kali ini, maka setelah beberapa diskusi, dia langsung menerimanya. Bahkan jika Luo Feng adalah pembaca semangat, dia akan mengajarinya juga. Namun setelah dia menemukan Luo Feng mahir dalam teknik cakar, Bubulu kerdil benar-benar bersemangat dari dalam. Dalam hal pertempuran jarak dekat, aku sudah menghabiskan waktu, kata Luo Feng. Tidak heran Kaisar Truyan berpihak padamu, bahkan belum 200 tahun dan peningkatanmu mengejutkan. Dan kamu bahkan sudah terlatih dalam pertempuran jarak dekat. Bubulu kerdil tertawa, teknik cakar kamu tidak buruk. Jauh lebih lemah dari ke Luo Fu, kata Luo Feng.
Tidak sama. Bubulu menggelengkan kepalanya, aku sudah mengumpulkan informasi dan melihat beberapa cuplikanmu. Aku tahu tentang Keluofu juga, teknik cakarnya sangat kuat. Tapi itu menuju jalan buntu. Mendengar itu, Luo Feng ingin tahu. Teknik cakar kamu kuat dan tidak terbatas. Bubulu kerdil tampak puas pada Luo Feng, aku tidak melihat apapun yang perlu aku perbaiki. Karena kamu tahu teknik cakar, maka itu akan jauh lebih mudah untuk diajarkan. Mulai sekarang, aku akan mulai mengajarkan kamu teknik cakar 3000 ruang, ini adalah teknik yang aku buat sendiri, dengan mempelajari teknik ini, akan membantu kamu memahami hukum emas dan ruang angkasa. Ya, kata Luo Feng dengan hormat. Bubulu kurcaci mengangguk puas. Awalnya hanya karena Kaisar Truyan bahwa Bubulu berpikir dia hanya perlu agak serius tentang pekerjaan itu. Namun setelah melihat seorang jenius yang begitu sempurna dalam teknik cakar, dia tersentuh juga. Dia siap untuk segera mewariskan teknik 3000 ruang yang diciptakan sendiri. Bubulu sepertinya tidak tahu, teknik cakar Luo Feng berasal dari patung Dewa Binatang, tentu saja itu adalah jalan yang benar. Sejak hari itu, Luo Feng mengirim 50% kesadarannya untuk belajar dan berlatih bersama Bubulu. Dari belajar dengan dia, binatang bertanduk emas dalam dunia internalnya kemudian akan mempelajarinya dan melatih juga. Ini membuat Bubulu menemukan bahwa, kecepatan pemahaman Luo Feng terlalu mengejutkan. 50% lainnya dari kesadarannya, ia digunakan untuk terus menerima warisan catatan iblis. Catatan gunung, semua 32 istana warisan memiliki orang-orang di dalamnya menerima warisan, hal utama adalah bahwa saat itu, Luo Feng telah merebut slot Kaisar Kabut, ini telah mengejutkan banyak bawahan lain yang seharusnya menerima slot mereka, mereka semua sangat diminta dari uni besar untuk memasuki istana sebelumnya. 32 istana warisan, total 31 makhluk abadi dan satu pemuda tingkat 9 semesta. Di dalam istana, banyak tingkat tangga yang diperpanjang terus-menerus ke atas, jauh ke ruang di atas, di sana terbentang kuil. Di lantai 2316, Luo Feng duduk di sana seperti patung di tangga batu hitam, setengah dari kesadarannya berada di binatang bertanduk emas, menggabungkan teknik 3000 ruang gurunya Bubulu sambil mempelajari keajaiban patung Dewa Binatang itu, setiap kali dia punya masalah dia tidak memahami, dia bisa bertanya pada gurunya Bubulu. Level 2316 selesai. Patung Luo Feng tiba-tiba membuka matanya, dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun pertempuran kualifikasi sedang berlangsung sebelumnya, itu tidak benar-benar mempengaruhi penerimaan aku atas warisan. Luo Feng senang di dalam, tiba-tiba bayangan Keluofu muncul di pikirannya, seperti dirinya, Keluofu adalah melakukan misi tingkat yang mustahil sementara dia mengambil bagian dalam pertempuran kualifikasi. Namun, Keluofu tidak seberuntung dirinya. 2 tahun, sudah sekitar 2 tahun sejak pertempuran kualifikasi berlalu, masih belum ada berita tentang Keluofu. Luo Feng mengerutkan kening, tidak ada cara untuk menentukan apakah dia benar-benar hidup atau mati. Apakah dia hidup atau mati sulit ditentukan. Terutama di lokasi khusus misi tingkat mustahil, jika Luo Feng terbunuh dalam gunung catatan iblis, bahkan tubuhnya dihancurkan dan disembunyikan, dan dirampok setelahnya. Jika itu pernah terjadi, bagaimana setiap perusahaan jagat maya menentukan apakah dia hidup atau mati? Semakin khusus lokasinya, semakin sulit untuk menentukan status seseorang. Sudah sekitar 2 tahun, Keluofu belum memasuki jaringan alam semesta virtual sejak saat itu, dia hanya kalah dalam pertempuran saat itu karena dia tidak menunjukkan dirinya. Jika dia masih hidup, dia harus memasuki jaringan alam semesta virtual. Setidaknya menjelaskan kepada teman-temannya. Jangan bilang, dia benar-benar mati. Luo Feng mengerutkan kening, tiba-tiba memikirkannya membuat jantungnya berdetak kencang. Berturut-turut menjalankan misi telah memberi aku banyak manfaat, itu juga membuat aku bangga dengan ambisi yang lebih besar. Untungnya aku baru sadar, perasaan takut muncul di matanya. Dari misi dunia Sungai Darah, dia mendapat manfaat besar. Setelah itu, misi tingkat berbahaya lainnya yang dia lakukan, Luo Feng hanya menyelesaikan permintaan dasar, dia tidak mencari rahasia dunia yang tersembunyi di dunia. Dan karena dia memperoleh warisan catatan iblis dari misi yang mustahil, dia dengan bersemangat menyimpulkan saat itu bahwa dunia misi khusus semua harus memiliki rahasia.
Rahasia-rahasia itu bisa menjadi pertemuan ajaib. Begitu dia memahami teori itu, Luo Feng agak menyesal bahwa dia tidak benar mencari misi dunia tingkat berbahaya itu. Namun pada saat ini, ketika dia memikirkan insiden ke Luo Fu, itu membuatnya bangun dengan kaget. Aku sudah terlalu buta. Setiap permintaan misi sudah sangat berbahaya. Seperti mendapatkan 3 kristal darah di dunia sungai darah, menyerapnya dan menjadi prajurit darah. Bagi seorang jenius tingkat 9 di jagat raya, itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan sulit. Setelah satu saat orang tersebut ceroboh, mereka akan bertemu dengan seorang penguasa domain asli dan diserang, dan mereka tidak dapat menggunakan senjata teknologi apapun. Luo Feng berpikir, pergi mencari melalui rahasia reruntuhan dewa kuno, mencari rahasia patung dewa binatang, seseorang pasti akan dibunuh tanpa keraguan. Dan Gunung Catatan Iblis, bertahan di sini selama 3 tahun sudah merupakan misi tingkat yang mustahil. Dalam 3 tahun ini, bahkan jika seseorang bisa bersembunyi dari catatan iblis, mereka mungkin secara tak terduga bertemu dengan penguasa sektor asli, atau binatang tingkat penguasa sektor. Bertahan hidup di sini selama 3 tahun memang misi tingkat yang mustahil. Dan untuk benar-benar mendapatkan warisan catatan iblis, itu adalah misi bunuh diri. Dahi Luo Feng dipenuhi dengan butiran keringat dingin. Tempat di mana istana pewaris catatan iblis berada, bahkan para penguasa sektor akan mati tanpa keraguan. Bahkan makhluk abadi, mereka juga harus lebih kuat dari rata-rata makhluk abadi untuk dapat menghindari semua binatang besar, yang menakutkan yang menghalangi jalan. Jika bukan karena tubuh Mosa aku pasti akan dibunuh. Dahi Luo Feng berkeringat deras, keberuntungan aku kali ini baik. Kali berikutnya, mungkin tidak begitu, misi tingkat mustahil lainnya akan mungkin punya beberapa rahasia besar juga. Dan untuk benar-benar mencari mereka dan mendapatkan manfaatnya, bahayanya mungkin tidak kurang dari Gunung Catatan Iblis. Gunung Catatan Iblis memiliki binatang buas. Dan kecerdasan mereka sangat rendah. Namun rahasia tingkat misi yang mustahil lainnya, bahaya yang menyertainya mungkin bukan hanya binatang buas. Jika itu adalah penjaga tanpa akhir dengan kecerdasan, mereka akan segera membunuhku. Luo Feng merasakan gelombang ketakutan, rahasia yang tersembunyi di dalam dunia misi pelatihan ini seperti narkoba. Setelah mencicipi mereka sekali, itu akan membuat mereka ketagihan, namun begitu seseorang tergelincir akan menelan biaya hidup mereka. Aku punya klan Mosa dan tubuh binatang bertanduk emas. Kemampuan bertahan hidup aku memang lebih kuat dari para jenius lainnya. Permintaan biasa dari misi tingkat mustahil, selama aku berhati-hati, aku akan bisa menyelesaikannya. Namun jika aku menjadi lebih ambisius, dan secara membabi buta mencari rahasia besar yang tersembunyi, aku mungkin akan kehilangan nyawa kecil aku. Pikir Luo Feng. Benar, menurut apa yang dikatakan guru, bahwa kekuatan ke Luo Fu hanya meledak dalam beberapa ratus tahun terakhir. Mata Luo Feng berkilau, jangan bilang, bahwa dia menemukan beberapa pertemuan rahasia besar dalam salah satu misinya. Menurut perkiraan Luo Feng, setiap misi mungkin memiliki rahasia tersembunyi. Namun dia tidak berpikir bahwa hanya dia yang akan menemukannya. Sangat mungkin seperti itu. Karena pertemuan yang dia lakukan beberapa ratus tahun yang lalu, dia tahu rasa dari pertemuan semacam itu, maka selama misi tingkat yang mustahil kali ini, dia mungkin secara sadar mengamati dan mencari rahasianya. Namun karena itu mungkin mengundang bahaya, akhirnya kehilangan nyawanya. Mata Luo Feng berkilau. Kemungkinan itu terjadi seperti ini, dia juga sudah menebak bahwa setiap misi memiliki rahasia di baliknya, maka ambisinya tumbuh. Orang lain mungkin juga seperti itu. Pertemuan super semacam ini, risiko yang menyertai mereka juga sama supernya. Aku bisa menghindari bahaya kali ini karena tubuh Mosa aku, bagaimana dengan waktu berikutnya? Luo Feng segera menjadi lebih berhati-hati. Dengan langkah cepat, ia menjadi kabur dan mendarat di tangga tingkat 2317. Segera, teknik yang sangat misterius mulai mengalir ke dalam ingatannya. Ia sekali lagi mulai menerima lebih banyak warisan, menyebabkan jiwanya berubah melalui pelatihan. Pelatihan teknik-teknik ini, sangat mirip dengan jejak jiwa yang diciptakan gurunya Huyan Bo saat itu juga menyebabkan jiwa seseorang berubah dan berevolusi, hingga akhirnya dapat menggunakan teknik tersebut. Warisan catatan iblis agung ini secara bertahap telah mengubah fondasi energi rohnya.
Jiwa Luo Feng adalah jiwa penguasa tingkat domain 9, ia mengambil bentuk bola kristal yang kental. Dan pada saat ini, bola kristal itu memiliki tanda emas di seluruh badannya, tanda emas yang tak terhitung mengisi bola kristal jiwa, mereka mistis. Ketika dia terus melatih teknik-tekniknya, itu menyebabkan tanda emas jiwa meningkat secara bertahap, saat mereka tumbuh semakin banyak, itu membuat amplitudo energi rohnya semakin kuat juga. Namun, ada akhir dari warisan catatan iblis ini. Di tingkat 3,211, Luo Feng berlutut di tangga batu, kulitnya basah karena keringat, wajahnya pucat, matanya merah, dia tidak bisa menahan kepalanya, jiwanya sangat letih, itu membuat Luo Feng merasa seperti tertidur, saat dia menyerah. Rasa sakit jiwa yang menusuk membuatnya ingin hancur. Berusaha sampai langkah pewarisan ini, aku harus menerima semua itu. Luo Feng meraung dalam dirinya, hampir seperti hipnotisme ketika dia terus-menerus berkata pada dirinya sendiri di dalam, meyakinkan dirinya sendiri. Dia berlutut di tangga di ambang kehancuran. Secara teori, waktu yang dihabiskan pada setiap langkah tidak lama, namun Luo Feng sudah merasa seperti setiap detik bahkan lebih dari 1 tahun, jiwanya sangat lelah, itu membuatnya masuk ke kondisi setengah sadar, ke titik di mana ia tidak punya cara untuk berpikir lagi. Kemampuan berpikirnya sekarang mungkin bahkan tidak sebanding dengan anak bumi yang normal. Berpikir kecepatan, sangat lambat, bisa berhenti kapan saja. Kelelahan jiwa menurunkan kendali atas tubuhnya hingga batasnya, dia berlutut di lantai, akan jatuh kapan saja. Akhirnya, transfer dari level 3,211 akhirnya mencapai akhir. Aku akhirnya berhasil. Luo Feng bersantai di dalam, setelah itu kelelahan segera mengubur kesadarannya, dan ia jatuh dalam keadaan kesurupan. Dia jatuh di tangga, tidak bergerak karena dia benar-benar kehilangan kesadaran. Setelah beberapa saat, dia akhirnya membuka matanya. Dia dengan keras melompat, mengamati sekelilingnya, dia sebenarnya berada di alun-alun istana warisan, dan pintu masuk istana ditutup. Luo Feng, sekitar 5 jam setelah kamu tertidur, kamu dikirim ke alun-alun ini dengan energi tak berbentuk. Dan pintu-pintu istana warisan secara otomatis ditutup. Artinya, warisan telah berakhir. Suara Babata bergema di dalam kesadarannya, Luo Feng mendapatkan kembali ketenangannya setelah itu. Sudah berakhir. Luo Feng tertawa dan melihat sekeliling. Tidak ada satu hal pun di alun-alun, cahaya putih masih menyelimuti bagian luar alun-alun. Cahaya putih ini mencegah binatang buas untuk terbang. Berapa lama aku tertidur? Tanya Luo Feng. 31 hari, kata Babata. Sudah cukup lama, seru Luo Feng. Dia telah menerima warisan catatan iblis selama hampir 12 tahun, dalam 12 tahun ini jiwanya terus-menerus dilatih dan evolusi, itu tidak pernah mendapat kesempatan untuk beristirahat. Karenanya kelelahan terus tumbuh dan mengumpulkan. Aku sangat beruntung kali ini, aku awalnya berpikir aku akan mencapai batasku di level 1200. Luo Feng tertawa dan berseru, aku tidak berharap untuk mendapatkan buah emas jiwa dengan klan Mosa, mengubah properti khusus dalam jiwa aku dan memungkinkannya untuk menerima lebih banyak warisan, ini memungkinkan aku untuk mencapai tingkat 3211. Bagian pertama dari warisan catatan iblis memiliki total 3333 tingkat, dalam triliunan tahun telah ada di sana, lebih dari 100.000 bentuk kehidupan telah menerima warisan, hampir semua dari mereka telah mati. Namun banyak makhluk abadi biasanya hanya mencapai tahap pertama bagian pertama sebelum berakhir. Luo Feng, mengandalkan buah jiwa emas sebenarnya mendapat hasil yang sebanding dengan yang abadi. Warisan berakhir. Luo Feng berdiri di alun-alun, hanya ada dia di sana. Selama 12 tahun ini, 5 tahun yang lalu aku mencoba membiarkan binatang bertanduk emas menyerap kristal sungai darah ke-98 dan itu sukses. Sekarang aku merasa seperti aku jauh lebih kuat dari 5 tahun yang lalu. Mungkin kristal ke-99 akan berhasil juga. Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan, apapun yang ingin dia lakukan, dia baru saja melakukannya, segera berusaha membiarkan binatang bertanduk emas itu menyerap kristal ke-99 di dalam dunia internal. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini, terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih,
yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.